Iya, Anda kembali bersama kami di Newsline masih membahas terkait dengan ganjil genap yang baru wacana ya, belum diketok palu. Ini katanya mungkin bisa saja diterapkan di DKI Jakarta. Kalau saya sih nggak setuju karena menurut saya itu akan bikin ribet. Terus ya banyak wilayah-wilayah kecil yang harus saya telusuri dengan motor karena nggak semua transportasi umum itu bisa masuk dan menyusuri ke wilayah-wilayah terpencil, Jessica. Tapi Jason, kalau kita lihat udara di Jakarta saat ini tuh polusinya sudah sangat tinggi, Jason. Bahkan ya untuk saya pribadi nih pengalaman saya pernah kena ISPA, Jason, dan itu tuh lumayan lama untuk sembuhnya. Dan dokternya itu juga bilang salah satu penyebabnya adalah polusi udara yang saat ini kita hadapi di daerah DKI Jakarta. Ya, itu kalau kita memang coba deh kita diskusi. Kalau memang tujuannya untuk membersihkan dalam tanda kutip udara Jakarta, apakah seefektif itu? Kenapa? Coba kita akan melihat datanya ya. Ini total seluruh perjalanan orang-orang ibu kota setiap harinya nih mencapai 26.400.000 lebih yang melakukan mobilitas. Nah, artinya sekitar 20 jutaan orang lebih atau 78,3% diantaranya memilih membawa kendaraan pribadi. Sementara di DKI Jakarta itu cuma ada 5.700.000 penumpang yang pakai kendaraan umum. Artinya bayangin tuh dari 26 juta sekian hanya sisa 5 juta yang menggunakan transportasi, 20 juta sekian lainnya itu masih menggunakan motor. Nah, ini sebetulnya banyak penyebabnya ya. Mungkin karena satu, tempatnya belum banyak transportasi umum yang bisa dijangkau. Kemudian yang kedua, memang kalau kita lihat ya untuk mengakses kendaraan atau fasilitas umum ini kadang ramai banget sih, Jason. Kalau di dekat rumah saya untuk rel, di rel kereta api tuh kalau udah mulai KRL-nya tuh sampai ya ampun macet banget, Jason, di situ. Serem kalau kata orang itu mengerikan gitu ya sebelum negara api menyerang tuh katanya kalau banyak yang bikin konten-konten ya. Tapi ini lucu deh, Jason. Kalau di TikTok nih ada yang komen masih banyak yang gengsi kalau di Jakarta pakai kendaraan umum. Ini mikirannya gengsi ya. Jangan gengsi-gengsi, ini untuk kesehatan kita loh. Iya sih, benar juga. Satu, mungkin karena gengsi akhirnya pilih lagi kendaraan pribadi. Cuman dampaknya memang ke kemacetan lagi dan polusi lagi. Tapi memang benar saya setuju juga sih sama Jessica tadi bahwa beberapa tempat misalnya stasiun kereta api atau di Tanah Abang lah misalnya atau di Manggarai. Saya pernah tuh kan naik ke arah Bogor itu memang ramainya tuh padatnya agak di luar Nurul kalau kata anak sekarang ya. Karena memang Jakarta ini kalau hari kerja ya, Jason ya. Saya kan juga penglaju ya. Kan ada yang Jakarta ini kalau yang kerja tuh nggak cuma dari DKI doang. Iya, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, itu ada yang dari Karawang, Jason. Nggak cuma dari Jakarta ke Karawang aja, dari Karawangnya juga banyak. Itu dia, makanya itu aja udah mepet banget. Belum lagi kalau misalnya naik busway katanya ya. Naik busway ini juga beberapa kali kan sempat viral tuh di sosial media sampai mengular gitu tuh ngantrinya. Belum lagi kan mereka jadwal kedatangan busnya tidak seperti negara-negara lain misalnya yang memang sudah ada waktunya. Kayak di Singapura deh, kan busnya tuh udah teratur 5 menit ya 5 menit. Kalau di busway di Transjakarta kayaknya susah ya untuk bisa kayak gitu. Belum lagi di di moda transportasi lain, misalnya di MRT. Memang MRT itu udah nyaman ya bisa dibilang. Tapi kemarin juga ada beberapa gambar yang pada saat masuk ke dalam ininya loh, menuju ke MRT-nya. Padat. Masih padat. Di dalam MRT-nya sih tidak. Cuman pas menuju ke dalamnya itu masih padat juga. Itu PR sebetulnya ya untuk pemerintah ya. Dan yang perlu didiskusikan kembali juga ini terkait dengan di mana ojol-ojol nantinya. Itu tuh yang banyak protes juga itu tuh. Dia yang harus banyak diperhatikan juga. Karena ojol ini sebetulnya sejujurnya banyak ngebantu saya juga loh, Jason, untuk sehari-hari. Iya, karena sekarang sehari-hari itu ojol tuh nggak hanya untuk nganterin kita bermobilitas, tapi untuk nganterin paket, misalnya nganterin makanan. Nah, bayangkan kan mobilitas mereka tuh juga cukup tinggi. Jadi memang banyak nih pemirsa dan juga para followers, apalagi mereka yang memang berprofesi sebagai ojek online, yang agak mengeluhkan lah kalau misalnya ini nanti diberlakukan. Karena mereka untuk dapetin orderan aja katanya udah lumayan susah gitu kan. Terus gimana kalau misalnya harus dibatasi lagi dengan ganjil genap? Mereka harus cari alternatif setiap hari, itu kayaknya agak menyulitkan untuk mereka sih. Dan ternyata untuk wacana ganjil genap sepeda motor ini, Jason, itu sebelumnya di tahun 2020 untuk Pemprov DKI Jakarta juga pernah mengeluarkan wacana yang sama. Tapi kebijakan ini justru dianggap sulit untuk diterapkan. Jadi tidak jadi kebijakan itu diterapkan. Ya, itu kalau nggak salah waktu itu masih zamannya Pak Basuki Cahayapurnama ya. Itu pernah dicanangkan tapi juga tidak kunjung diimplementasikan. Nah, ini ada yang komen juga nih dari Instagram.
Anis_mutakin sekian. Gak setuju katanya. Kasihan para ojol yang mencari nafkah di wilayah Gage. Ini berarti tim saya nih yang nggak setuju kalau misalnya nggak ada Gage gitu ya. Di sini ada juga timnya Jason nih. Kalau busway nunggunya lama, pernah hampir mau pingsan, udah pulang kerja capek, antrinya lama. Itu sih. Nah, memang kalau saya tuh itu ya Jess, karena harus memang dievaluasi ya. Betul ada beberapa moda transportasi yang sudah terintegrasi begitu ya. Tapi tidak menyeluruh banget kan, ya MRT kan juga masih termasuk baru di Jakarta. Jadi belum bisa sampai ke wilayah-wilayah yang mana-mana, masih hanya di sekitar wilayah protokol kan. Gimana kayak saya yang tinggalnya di Kedoya gitu, terus kerjanya di Sudirman misalnya atau di Kuningan kan. Tetap butuh yang namanya ojol gitu untuk menembus cakrawala kemacetan di ibu kota yang memusingkan setiap harinya. Terus ada juga nih komentar, semua kendaraan diganti model listrik, kayaknya polusi bakal berkurang, tapi bayar listriknya kita nambah. Bener sih, memang beban listriknya akan ke konsumen, artinya kita yang akan membayar lebih gitu ya. Cuman kayaknya memang perlu ada pengaturan deh, ini terkait dengan perkantoran Jason. Apakah ini juga salah satu IKN kali ya jawabannya atau gimana nih? Nah itu, tapi karena Jessica ngomong soal perkantoran, ini benar juga sih, karena kan nggak cuma tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta aja ya, dan juga nanti berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Tapi ini juga mungkin harus dipikirkan oleh pihak swasta, bagaimana mengorganisir jam kerja kantor. Dulu sih kalau nggak salah beberapa tahun lalu sempat ya juga ada wacana untuk kantor itu menerapkan sistem shifting. Cuman akhirnya ya nggak diberlakukan juga karena banyak yang nggak setuju. Sudah terbiasalah orang-orang Jakarta ini, orang-orang yang bekerja di kantor 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 atau sampai jam 6. Jadi kalau misalnya ada yang kerja siang sampai malam, untuk beberapa industri terutama perkantoran ya banyak yang against atau banyak yang nolak. Dan sih. emang lebih sulit juga sih Jason, apalagi kalau untuk yang pabrik-pabrik ini cukup berbeda ya. Terus kemudian ada juga terkait dengan WFH. Memang kalau misalkan pegawai dari Pemprov DKI sudah menerapkan WFH ya, tapi tidak semua sektor swasta ini bisa menerapkan WFH karena mungkin produktivitas dan saat bertemu ide-ide saat meeting itu tuh cukup berbeda. Ini nih pernah disampaikan oleh tim Zoom sendiri loh Jason. Bahkan di Amerika Serikat itu tim Zoom meminta pegawainya untuk masuk bekerja karena menurut mereka produktivitas karyawan itu lebih tinggi saat di kantor, dan ide-ide itu selalu muncul, perdebatan dalam meeting itu kan selalu muncul ketika kita face to face. Betul. Nah ini karena face to face akhirnya banyak kendaraan yang harus keluar. Banyak mobilitas yang terjadi di DKI. Polusinya juga tinggi. Polusinya juga jadi semakin tinggi ya. Nah kita juga baca komentar-komentar lagi ini dari Ivan Juniawan. Solusi kemacetan Jakarta adalah teleportasi. Apa tuh maksudnya teleportasi itu? Coba boleh dijelaskan lebih detail nggak teleportasi itu apa maksudnya? Ada lagi nggak nih komen-komennya? Kalau di sini ada nih, develop atau kembangkan fasilitas kendaraan umumnya, pasti jumlah pengguna kendaraan pribadi bisa turun. Ya ini memang sih masih menjadi fokus pemerintah dan ya ini akan terus dikedepankan ya, harusnya menjadi prioritas ya, karena kendaraan umum ini satu harus dialihkan menjadi energi yang lebih bersih, kemudian yang mana orang-orang juga tidak bergantung dengan mobil pribadi tapi sudah mulai mereka menggunakan kendaraan umum. Dengan menggunakan kendaraan umum pastinya kemacetan juga turun ya. Betul. Nah ini kita akan beralih sebentar, kita akan ke komentar-komentar di Facebook. Ada Boni Suk bla 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 bla, kebijakan yang membingungkan katanya. Kalau Jason bingung nggak? Kalau saya sebenarnya kayak nggak bingung gitu loh Jason, kayak pro dan nggak pro juga. Karena kalau setengah-setengah, kalau pro karena saya mau udara yang bersih, artinya memang ini tujuannya untuk supaya beralih ke kendaraan listrik. Tapi kalau kendaraan listrik kalau dilihat awalnya dari mana? Batu bara, energi kotor juga Jason. Ya, sami mawon alias sama saja gitu ya. Nah ini juga dari Hari Pram sekian. Karena penggunaan berkurang, bagaimana kalau pajak juga dikurangi biar sama-sama enak katanya gitu. Apakah itu jadi solusi Jessica? Gimana ya Kementerian Keuangan, bagaimana kalau pajaknya dikurangi? Dicolek nih Kemenkeu ya. Ada lagi dari Dede Art sekian. Berarti motor yang rodanya satu hari
satu hari Senin, roda yang adanya 2 Selasa, begitu kan. Nah ini nih, jadinya kan selang-seling kan, jadi ganjil genap. Artinya apa? Harus beli motor baru lagi. Iya, ya kan? Kalau kayak gini memang konsumsi dari masyarakat naik untuk sektor industri, terutama otomotif. Ini akan menguat, akan naik ya secara signifikan. Cuman nanti gimana nih dampaknya dengan kemacetan ini? Sebetulnya kan jadi fokus kemacetan dan polusinya. Kemacetan gitu dan kan. polusi, dan bagaimana memindahkan orang ke transportasi umum, itu juga masih jadi PR ya. Kemudian ada komentar lainnya dari Renaldo Sapu XXX. Takutnya jalan kaki kena juga besok, jalan kaki kiri, kaki kanan, kaki kakak. Oh, maksud dia kaki kiri, kaki kanan, pokoknya ganti-ganti lah ganjil genap gitu. Selang-seling lah ya. Iya, kemudian ada nih komentar lainnya, polusi udara terbesar itu dari diesel, Pak, emisi BBM Pertalite, Pertamax sangat minim polusi. Kenapa targetnya malah roda 2? Coba deh Bapak berkendara di belakang mobil diesel 1 km aja. Pasti ngap-ngap. Oh, Jason pernah ngerasa nggak kalau lagi naik motor, terus di depan ada truk atau mobil dengan diesel itu kayak aduh, langsung panas itu rasanya, langsung hangat begitu ya di muka ya. Kami akan mengajak Anda untuk kembali berdiskusi membicarakan salah satu trending topik hari ini, yaitu terkait wacana ganjil genap motor. Ini ada fakta menarik atau statement menarik juga. Ini saya kutip dari pengamat transportasi Dedi Herlambang. Kan tadi saya sudah bacakan ya, ada aturannya sekarang masih jauh dari target 60% untuk keterisian atau penggunaan transportasi publik. Nah, ditambah macet sekarang, kemudian ada mobil motor, ini juga dinilainya tambah banyak. Menurut Dedi Herlambang, ini maraknya penggunaan kendaraan pribadi disebabkan karena satu, murahnya harga kendaraan. Dan kemudian ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah terhadap dunia otomotif dan pandemi. Kalau kita lihat dulu, sempat kan ada yang itu loh, Jess masih ingat gak sih yang kebijakan yang PNBP ya kalau nggak salah, yang PPNBM. Iya. Yang itu tuh nggak harganya bisa jadi murah banget dan sangat fully accessible untuk masyarakat untuk beli kendaraan baru kan. Bahkan sempat DP 0% loh Jason, itu sangat dipermudah sih untuk membeli kendaraan bermotor saat ini. Nggak cuman motor ataupun mobil juga dipermudah gitu. Jadi memang semakin kesini semakin padat lah jalanan, karena ya itu mungkin adalah salah satu imbas dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Betul. Nah ini akhirnya yang membuat sepeda motor itu makin menjamur ya. Nah sekarang kita udah bergabung lagi nih sama Mas Andri. Mas Andri sudah bisa merespon kami? Halo Mas Andri. Oke. Mas Andri, coba saya mau tanya dulu. Mas Andri ini pengguna sepeda motor atau enggak nih dalam keseharian? Iya, pengguna sepeda motor setiap hari. So, Mas Andri setuju nggak kalau misalnya ada kebijakan ganjil genap Jakarta? Kalau ganjil genap untuk motor, Gimana Mas Andri? halo? Iya, dilanjutkan Mas Andri. Iya, kalau untuk kebijakan ganjil genap untuk motor, untuk saya pribadi saya tidak setuju ya, atau tidak, menurut saya itu kurang tepat aja kebijakannya gitu. Nah, Mas Andri, seandainya memang pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor, terutama roda 2 nih, kira-kira Mas Andri memilih untuk beli motor baru, beli motor listrik atau kendaraan listrik, atau menggunakan kendaraan umum? Kalau menurut saya, dengan kenyamanan transportasi umum saat ini, kalau disuruh milih apakah menggunakan transportasi umum atau beli kendaraan listrik, saya lebih memilih kendaraan listrik motor gitu. Oke, lebih bisa cakep gitu, efisien dan irit. Oke, akan mencoba untuk memilih kendaraan listrik ya. Nah kalau boleh tahu, Mas Andri ini mobilitasnya kemana aja sih, dan apakah ke kantor misalnya melewati jalur-jalur protokol atau jalur-jalur yang jalan tikus, jalan gitu tikus ya? Atau gimana tuh? Kalau seharian rumah kantor rumah dan aktivitas antar jemput anak sekolah paling itu aja. Sekitar kalau sehari ada 50 kilo mah ada. Itu rutenya dari mana ke mana tuh Mas? Lewat Sudirman gitu mungkin, lewat Kuningan gitu atau gimana?
Oke, sepertinya kita masih Ada kendala komunikasi Iya. teknis sedikit ya. Tapi tadi kita sudah tangkap sedikit bahwa Mas Andri ini sebenarnya golongan yang kurang setuju juga karena dianggap kurang tepat begitu ya kebijakannya ya. Dan kalaupun nanti sampai diberlakukan akan pindah ke motor listrik katanya motor ini Jess. listrik. Tapi memang harus dipikirkan kembali ya itu nanti biaya listriknya di rumah seperti apa. Kemudian kalau memang mobilitasnya cukup tinggi, misalkan kalau saya tuh sehari-hari ya jasanya bisa sampai 30 km. Oh, Kalau untuk penggunaannya mobilitas ya? penggunaannya dari rumah ke kantor gitu. Nah, kalau motor listrik nanti dayanya seperti apa? Apakah SPKLU fasilitas-fasilitas untuk charger listrik di sekitar area yang kita lewati nih dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat lainnya apakah sudah ada? Kalau memang belum ada ini kan juga menjadi pertanyaan ya, bagaimana problem nih juga ya. kesiapannya pemerintah dari sisi SPKLU kesiapannya seperti apa? Kemudian tadi dari sisi untuk kendaraan umumnya seperti apa? Ternyata juga ia pun memilih tidak menggunakan kendaraan umum. Nah itu dia. Nah berbicara soal kendaraan umum, memang sih dari tadi kan kita mensuarakan ya supaya ada perbaikan evaluasi. Nah tapi kan untuk evaluasi atau memperbaiki, menindaklanjuti evaluasi tadi kan butuh waktu yang tidak sebentar sih memang. Kayak bangun MRT aja kan nggak mungkin dalam langsung jadi itu MRT kan, butuh tahunan untuk bisa sampai ke sana. Nah, menunggu sampai ke tahunan tersebut kan tentu kita harus dipikirkan juga nih kebijakan alternatifnya seperti apa ya. Nah, kita juga akan baca juga hasil polling ya. Hasil polling yang sudah kita blast tadi ini seperti apa. Kalau ganjil genap motor berlaku, ini gimana nih? Coba Anda tuh memilih yang mana nih, pemirsa dan juga para netizen ya. Ini ada yang pertama adalah Keberatan 52%, masih ya keberatan itu yang mendominasi 52%. Kemudian ada naik transportasi umum 24%, beli motor lagi itu juga 24%. Nah ini kalau beli motor lagi kira-kira beli motornya yang jenis listrik atau yang masih konvensional seperti yang digunakan saat ini. Betul sekali. Nah itu juga angkanya juga cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Bahkan ini imbang sama transportasi umum, Jason. Nah ini kalau kita lihat dari angka sini aja berarti ini menandakan apa? Kesanggupan atau daya beli masyarakat untuk beli motor baru itu ternyata juga cukup tinggi loh. Dibilang ekonominya lagi down, tapi ternyata orang pun bersedia untuk membeli motor baru. Betul. Meskipun second, ya berarti mereka daya belinya ada. Tapi memang tadi seperti Jason bilang, karena kredit saat ini juga dimudahkan, persyaratan-persyaratan untuk membeli kendaraan pun juga mudah begitu. Nah kalau misalnya ngomongin motor listrik lagi yang juga jadi solusi, saya ini pernah loh naik motor listrik ya, naik ojek online dan ternyata motornya tuh motor listrik. Sepengalaman saya ini honest opinion, memang mereka tuh ya hampir-hampir sama dengan motor, cuman mungkin tarikannya itu kurang kecepatannya beda, agak beda. Jadi untuk kecepatannya tuh agak sedikit lebih lambat dibandingkan kalau menggunakan motor yang biasa. Nah ini kan juga kemudian bisa jadi evaluasi juga nih untuk bisa mengadjust terkait dengan kecepatan penggunaan sepeda motor listrik ataupun dengan yang biasa. Ya memang tadi Kapolri juga sempat menyampaikan sih Jason, salah satunya ini adalah upaya untuk beralih kepada kendaraan listrik gitu. Tapi ya itu lagi diperhatikan untuk SPKLU-nya, kemudian memang untuk perawatan dari kendaraan listrik itu seperti apa. Kalau memang masih jarang ditemukan di setiap daerah ataupun memang masih mahal untuk mendapatkan spare part-nya, itu kan malah sulit lagi, nanti malah keluar duit lebih banyak lagi. Nah makanya nih jangan sampai kebijakannya berpindah tapi juga justru malah bikin repot lagi ya. Kesiapan itu harus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.